Kalau kelas 12, hari ini kita akan membahas materi statistika pada matematika wajib. Adapun dalam statistika yang akan Ibu bahas yaitu yang pertama pengertian, penyajian data, dan yang ketiga ukuran pemusatan, letak, dan penyebaran. Sebelum kita membahas statistika, kita perlu mengenal yang namanya sampel, populasi, datum, dan data kualitatif dan data kuantitatif. Nah, untuk itu di sini kita akan membahas pengertian dari populasi. Populasi itu adalah keseluruhan atau totalitas dari satuan individu, objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang akan diteliti dan dapat berupa orang, benda, institusi, peristiwa, dan lain-lain yang di dalamnya dapat diperoleh atau dapat memberikan informasi data penelitian yang kemudian dapat ditarik kesimpulan. Sedangkan sampel itu adalah perwakilan atau bagian dari populasi tersebut. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya untuk datum. Datum di sini adalah informasi atau keterangan yang diperoleh dari suatu pengamatan yang berupa angka, simbol, atau bahasa atau sifat. Nah, sedangkan data itu adalah kumpulan beberapa dari datum tersebut. Nah, setelah itu kita akan membahas mengenai data kualitatif dan kuantitatif. Nah, bedanya untuk data kualitatif itu adalah data yang diperoleh melalui pengamatan, wawancara, dan observasi. Nah, biasanya kita dapat melihatnya dari data atau penglihatan atau Jadi contoh untuk data kualitatif ini biasanya yaitu tentang mutu dan kualitas. Misalkan suatu barang yang dikirimkan kualitasnya baik atau buruk. Nah, itu salah satu contoh dari data kualitatif. Sedangkan data kuantitatif itu adalah jenis data yang terukur dan dapat dihitung. Nah, kalian pasti mengetahui untuk yang dapat terukur dan dihitung ini seperti apa, seperti berat badan, tinggi badan, sesuatu yang dapat dihitung seperti itu dan dinyatakan dalam bentuk angka atau statistik. Jadi itu yang disebut dengan data kuantitatif. Nah, untuk selanjutnya yaitu dalam data kuantitatif itu ada beberapa jenis data yang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu data cacahan dan data ukuran. Nah, data cacahan itu adalah data yang diperoleh dengan cara mencacah bilangan atau menghitung banyaknya objek, misalkan seperti banyaknya keluarga, atau kita saat pemilihan ketua kelas, ataupun saat kita pemilihan ketua OSIS, itu adalah salah satu data cacahan. Sedangkan untuk data ukuran itu adalah data yang diperoleh dengan cara mengukur besarnya objek. Nah, seperti luas tanah, berat badan, tinggi badan, dan lain-lain yang ada kaitannya dengan ukuran. Nah, makanya disebut dengan data ukuran. Nah, barulah kita masuk ke pengertian dari statistik dan statistika. Nah, pengertian dari statistika itu adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang metode pengumpulan, pengolahan, petafsiran, hingga penarikan kesimpulan dari sebuah data yang berbentuk angka. Sedangkan statistik adalah hasil pengolahan suatu data berupa sebuah nilai. Jadi untuk statistik dan statistika itu berbeda. Statistika itu adalah ilmunya, sedangkan statistik itu adalah hasil pengolahan suatu datanya. Jadi seperti itu. Kita lanjutkan membaca data dalam bentuk tabel dan diagram. Membaca tabel. Jadi membaca tabel terdiri dari judul, keterangan baris dan kolom, dan isi yang mengacu pada judul tersebut. Nah, seperti kita membaca tabel biasanya. Jadi tabel itu biasanya terdiri seperti contoh di bawah sesuai dengan judulnya. Misalkan di sini tabel jenis kegemaran siswa kelas 7 SMP Bina Bangsa Ujung Pandang. Nah, di sini jenis kegemarannya apa, lalu kelas 7-nya kelas 7 berapa, dan lainnya didata lah, sehingga seperti itu untuk cara membaca tabel.
Selanjutnya, membaca diagram batang. Jadi untuk cara membaca diagram batang, kita lihat di sini ada sumbu X dan sumbu Y-nya. Nah, jadi diagram batang itu biasanya dia berbentuk balok atau grafik. Dia menunjukkan angka dan atau set dalam bentuk persegi panjang atau bujur sangkar. Jadi di sini ada contoh data penjualan baju. Jadi yang sumbu X-nya itu adalah untuk bulannya, per bulannya berapa, lalu ini banyaknya baju yang terjual itu berapa. Jadi contohnya seperti bulan Juni itu datanya ada berapa banyak penjualannya, yaitu 40 baju di sini ya, dan lain-lain. Jadi seperti itu cara untuk membaca diagram batang. Jadi ini diagram batang yang tegak. Sedangkan selanjutnya diagram batang ini ada juga yang diagram batang horizontal atau miring, tapi cara membacanya juga sama ya. Jadi data ini di sini contohnya data penjualan buku. Artinya di sumbu Y-nya itu adalah untuk bulannya, sedangkan untuk yang di sumbu X-nya itu banyak buku yang terjual. Nah, di sini ada per bulannya berapa. Contoh bulan Januari, kita lihat ada berapa buku yang terjual, ternyata ada 20 buku yang terjual. Jadi seperti itu cara membacanya. Selanjutnya kita masuk ke membaca diagram garis. Jadi diagram garis ini sama juga dengan diagram batang untuk pendataannya. Namun yang membedakannya, jika diagram garis dia menggunakan garis, artinya dia tidak menggunakan batang tadi. Cara membuatnya adalah dengan membuat titik pada data yang diinginkan. Misalkan di sini diagramnya mengenai warna kesukaan. Jadi ada warna kesukaan dan banyak siswa. Yang pertama untuk sumbu X-nya adalah warna kesukaan, sumbu Y-nya adalah banyak siswa. Nah, di sini untuk warna kesukaan merah ada 4 siswa yang menyukainya. Jadi seperti itu. Nah, di sini ditandai dengan huruf titik-titik. Nah, setelah itu titik-titik itu dihubungkan sehingga kita bisa membuat yang namanya diagram garis. Untuk selanjutnya kita membaca diagram lingkaran. Jadi diagram lingkaran adalah diagram yang menunjukkan data atau hasil angka-angka dalam bentuk lingkaran. Grafik diagram lingkaran ini sering digunakan untuk menampilkan presentasi dan mendapatkan statistik dan sebagainya. Jadi contoh dalam kehidupan nyata biasanya kalau kita lihat dalam televisi, biasanya pemilihan presiden ataupun pemilihan gubernur, biasanya untuk mengetahui data berapa banyak orang yang memilih itu biasanya menggunakan diagram lingkaran tersebut. Karena dalam diagram lingkaran tersebut itu ada beberapa jenis pertanyaan yang dapat dimasukkan ke dalam diagram lingkaran, yaitu diagram lingkaran normal, yang kedua diagram lingkaran derajat, dan yang ketiga diagram lingkaran persentase. Diagram lingkaran normal. Jadi untuk lingkaran normal dalam bentuk angka, kalian dapat menghitungnya dengan rumus umum untuk diagram biasa tersebut. Jadi rumusnya adalah jika data yang ditanyakan itu sama dengan total data. Jadi total data semuanya kita kurangi dengan data yang diketahui secara total. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh soal di bawah ini. Suatu kelas memiliki total 42 orang siswa dengan bentuk diagram lingkaran sebagai berikut. Yang ditanyakan itu berapa siswa yang tidak memiliki atau tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sini. Jadi untuk menjawabnya kita ketahui dulu berapa jumlah total siswanya, lalu kita masukkan angka-angkanya di sini. Nah, kita lihat bahwa total siswa di sini 42 orang siswa yang mengikuti ekskul basket 10 orang, ekskul bola 5 siswa, dan ekskul silat ada 10 orang. Nah, itu kita jumlahkan dulu berapa. Nah, di sini kita lihat bahwa setelah kita jumlahkan hasilnya yaitu 20 orang
siswa yang mengikuti ekstrakurikuler. Nah, caranya tadi kita kurangi jumlah total siswa itu, kita kurangi dengan yang mengikuti ekstrakurikuler semuanya. Jadi 42 orang siswa dikurangi 25, hasilnya 17 orang siswa. Jadi yang tidak mengikuti ekstrakurikuler adalah 17 orang siswa. Jadi seperti itu. Untuk selanjutnya, diagram lingkaran dalam derajat. Jadi untuk rumus diagram lingkaran kita perlu mengetahui angka yang diperlukan. Yang pertama adalah kita mengetahui jumlah derajat. Jadi kita tahu dalam derajat itu total seluruh derajat itu adalah 360 derajat. Jadi untuk mengetahui nilai yang diperlukan yaitu dengan cara nilai sujud dibagi dengan 360 derajat dikali total. Di sini ada contoh soal, sebuah sekolah memiliki 1260 siswa. Di sekolah ini, siswa harus menghadiri kegiatan ekstrakurikuler. Ketika siswa mengambil program ekstrakurikuler dibentuk menjadi diagram lingkaran dalam bentuk derajat sebagai berikut. Dan yang ditanyakan berapa siswa yang mengikuti ekskul musik. Ya, jadi di sini sudah diketahui derajatnya basket 130, bola yang 100 derajat, silat 80 derajat. Jadi kita tentukan berapa derajat yang musik. Nah, jadi untuk menjawabnya kita ketahui dulu total siswa tadi 1260 siswa yang mengikuti ekskul basket 130 derajat, yang ekskul bola 100 derajat, dan ekskul silat ada 80 derajat. Jadi kita totalkan dulu seluruh derajat dari ekskul yang sudah diketahui. Jadi 130 kita tambah 100 kita tambah 80, hasilnya adalah 310. Jadi setelah itu barulah kita kurangi dengan 360 derajat karena total seluruh satu lingkaran itu atau satu putaran itu ada 360 derajat. Jadi 360 derajat kita kurang dengan 310, maka hasilnya itu adalah 50 derajat. Jadi untuk ekskul musik totalnya derajatnya adalah 50 derajat. Kemudian gunakan rumus tadi kita menentukan jumlah siswa dalam belajar musik itu. Nah, jadi jumlah siswa yang memilih musik itu sama dengan berapa derajat yang sudah kita dapatkan tadi dibagi 360 dikalikan jumlah total siswa. Jadi tadi kita dapatkan kan 50 derajat. Jadi itu kita bagi dengan 360 derajat, kita kalikan dengan total seluruh siswa tadi yaitu 1260. Sehingga menghasilkan setelah kita hitung bahwa didapatkan 175 siswa. Jadi ada 175 siswa yang mengikuti ekstrakurikuler musik. Untuk selanjutnya diagram lingkaran persentase. Jadi diagram lingkaran persentase ini, diagram ini dalam bentuk persentase adalah hal yang biasa. Ketika ditanyakan jumlah digit, pertama carilah persentase data itu, lalu kalikan dengan jumlah total digitnya dan bagi dengan 100. Jadi untuk mengetahui caranya mendapatkan nilai persentasenya dengan cara nilai persentase kita bagikan 100 dikalikan dengan total. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Jadi di sini ada contoh soalnya. Diketahui di data di atas bahwa total barang dagangan yang dijual oleh pedagang adalah 300 buah ya, mungkin 300 buah. Mencari banyak item pakaian untuk anak-anak yang dijual oleh penjual pakaian. Jadi di sini baju remaja ada 40%, baju dewasa 38%. Yang ditanya itu adalah berapa jumlah baju anak. Jadi untuk menjawab ini kita ketahui dulu total pakaiannya tadi ada 30 bagian ya, 30 bagian. Lalu pakaian remaja 40%,
pakaian dewasa 38%. Yang ditanyakan berapa banyak baju anak yang dijual. Jadi yang pertama kita jumlahkan dulu persentase yang sudah diketahui, yaitu 40%, kita tambah 38%. Nah, tadi total seluruh persen itu ada 100%. Kita tambahkan 40%, kita tambah 38%, itu sama dengan 78%. Sehingga 100 kita kurangi 78%, itu sama dengan 22%. Jadi kita gunakan persentase yang tadi yang sudah kita dapatkan untuk mendapatkan berapa jumlah pakaian anak. Jadi untuk rumusnya jumlah pakaian anak itu sama dengan persentase anak. Jumlah pakaian anak tadi kita bagi dengan 100%, kita kalikan dengan pakaian keseluruhan. Jadi yang kita dapatkan di depan tadi adalah 22%, kita bagi dengan 100% dikalikan 300 buah pakaian tadi. Kita kalikan 22 dikalikan dengan 300 itu sama dengan 6.600, kita bagi 100, maka jumlahnya adalah 66 buah. Maka jumlah pakaian anak yang dijual oleh pedagang yaitu 66 buah. Jadi seperti